Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adnan dengan NIM 1022000013. Baik, adapun tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi atau menjalankan tugas UTS mata kuliah Hukum Perdata dosen pengampu Pak Z Haryanto SHMH. Baik, pembahasan materi pertama yakni definisi dan ruang lingkup, yang mana terdiri dari istilah dan pengertian sumber hukum perdata. Selanjutnya sumber hukum material dan formil, dan selanjutnya kaidah tertulis dan kaidah tidak tertulis. Adapun contoh kasusnya adalah perbuatan melawan hukum, kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Perbedaan antara gugatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan wan prestasi. Perbuatan hukum yaitu gugatan wan prestasi untuk menempatkan penggugat pada posisi di mana ganti rugi yang diberikan adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadi perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata. Mengutip pendapat Suhartmoko dalam bukunya, adanya hubungan konstruktural yang dilakukan gugatan melawan hukum dijelaskan dengan menggunakan analisis kasus. Contohnya yaitu dalam kasus yang menafsirkan pengertian melawan hukum dalam arti luas diikuti oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 551-PDT-G-2000-PN Jakarta Pusat. Kasus tersebut membahas mengenai penggugat yang memarkir mobil kijangnya di area perparkiran Konstinen yang sekarang disebut dengan Carrefour Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh tergugat PT Superindo Pertama Indonesia. Penggugat tidak menemukan mobil yang diparkirnya. Setelah berbelanja dan petugas pintu masuk, yaitu penggugat mencantumkan nomor kendaraan B2555SD, sedangkan plat mobil penggugat adalah 255SD. Sebagai tergugat membuat berita acara di kantor tergugat, dan pada saat itu penggugat mendengar laporan dari petugas parkir bahwa seseorang yang mengemudikan mobil dengan ciri-ciri yang sama dengan mobil penggugat. Secara terburu-buru mobil tersebut keluar dari parkiran Cempaka Mas dengan menggunakan karcis parkir nomor A120AA yang dicetak tergugat, padahal tidak ada kendaraan yang terdaftar dengan karcis tersebut. Penggugat mengajukan gugatan tersebut melawan hukum berdasarkan pasal 1365, pasal 1367 KUH Perdata, dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan bahwa sikap pasif dari pegawai tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendirian bahwa tidak ada hubungan konstruktural antara penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak mempunyai pilihan untuk memarkir tempat lain. Dengan konstruksi hukum seperti ini, maka tidak ada kesepakatan atas klausa baku yang menyebutkan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab atas kehilangan mobil yang diparkir di Plaza Cempaka Mas. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 115/PDT/2002 PT DKI
menghukum tergugat, yakni dengan membayar ganti rugi material. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah dikuatkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1264 strip K strip PDT strip 2003 tanggal 14 Juli 2005 dan putusan peninjauan kembali nomor 124 strip PK strip PDT strip 2007 pada 21 April 2010. Dari contoh kasus tersebut dapat dianalisis bahwa perjanjian baku dan klausa baku mengenai keabsahannya masih mengalami beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli hukum. Perjanjian baku memiliki arti yaitu perjanjian dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya terlebih dahulu, sehingga walaupun perjanjian baku dibuat secara sepihak tetapi tetap mengandung adanya hubungan kontraktual apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang. Pihak lain yang lebih lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian, sedangkan pihak yang memiliki posisi lebih kuat memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya atau meringankan kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, yang dikenal dengan klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian di mana satu pihak menghindarkan diri dan untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi, dan biasanya dimuat di dalam perjanjian dalam klausul tambahan. Dengan kata lain, perjanjian baku terdapat di dalam kasus tersebut merupakan hubungan kontraktual tetapi batal demi hukum, karena sebagainya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa perjanjian baku adalah sah, akan tetapi undang-undang melarang pencantuman klausa baku yang bersifat berat sebelah dan dicantumkan dalam perjanjian, maka klausa baku tersebut adalah batal demi hukum. Selain itu, perjanjian baku yang ada di dalam kasus parkir tersebut karena dibuat secara sepihak, maka perjanjian yang cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang sehingga dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Alasan dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam kasus tersebut walaupun terdapat unsur perjanjian di dalamnya, pihak tergugat telah melanggar undang-undang. Perkembangan penerapan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hukum tertulis tak dapat dilihat dengan munculnya berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, yang salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen seperti yang dicontohkan pada kasus sebelumnya. Adanya undang-undang tersebut telah mempengaruhi penerapan pasal 1365 KUH Perdata dalam praktek sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan terhadap penerapan pasal 1365 KUH Perdata. Dari kasus parkir yang dijelaskan dalam buku Saharmoko, adanya hubungan kontraktual yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebab dari kejadian tersebut adanya pelanggaran perjanjian termasuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau melanggar kepatutan dan kehati-hatian penafsirannya secara luas atau pengertian perbuatan hukum juga. Selain untuk perkembangan teori dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikat baik dan memperhatikan asas kepatutan atau norma yang berlaku di masyarakat. Merujuk ke contoh kasus hukum tidak tertulis selanjutnya adalah kasus PT Indorayon dengan masyarakat. Pihak yang menjadi dalang dari kasus adalah PT Toba Pul Lestari. Tahun 1999, perusahaan tersebut ditutup berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara di Lingkungan Hidup ketika itu dijabat oleh Sony
Sonikeraf. Alasannya, perusahaan tersebut terbukti telah mencemari dan membahayakan lingkungan. Pada Maret 2002, PT Indo Rayon kembali dibuka atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. PT Indo Rayon kembali buka dengan nama lain PT Toba Pulpi Lestari. 10 tahun beroperasi, masyarakat Porsea merasakan dampak yang tak menyenangkan. Perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatangkan masalah sosial, misalnya konflik dan intimidasi aparat terhadap warga yang menolak PT Indo Rayon. Kualitas lingkungan yang buruk juga membuat kesehatan masyarakat menurun. Limbah dari perusahaan tak hanya mencemari udara, tetapi juga membuat hasil panen yang menurun. Banyak bulir padi yang kosong atau tak berisi. Masyarakat sekitar pun khawatir jika kejadian 10 tahun sebelumnya terjadi lagi sejak PT TPL dibuka. Selain itu, warga sekitar mengaku bahwa limbah uap dari pabrik cukup mengganggu udara. Berdasarkan data di Puskesmas Porsea, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA pada Januari 2001 mencapai 92 orang, pada Januari 2002 mencapai 103 orang. Jumlah tersebut meningkat lagi pada Januari 2003 yaitu menjadi 128 orang. Analisis kasus. PT Indo Rayon merupakan perusahaan yang telah mencemari lingkungan hingga mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Kemudian perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang melanggar hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum meliputi beberapa hal, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak milik orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan di dalam pergaulan masyarakat yang baik. Baik, merujuk ke materi kedua, yakni materi kedua, yakni sejarah hukum perdata, yang mana sejarah hukum perdata di Indonesia hampir keseluruhannya merupakan peninggalan hukum perdata Belanda yang secara tak pula bisa dipisahkan dari kode sipil Prancis. Merujuk ke materi ketiga, yakni yang termana terdiri dari subjek hukum, subjek hukum memiliki wewenang yang dibagi menjadi dua, yaitu wewenang untuk mempunyai hak, dan yang selanjutnya yakni wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan badan hukum punya kekayaan sendiri sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, ikut serta dalam lalu lintas, melakukan jual beli, dan yang terakhir mempunyai tujuan dan kepentingan. Macam-macam klarifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yakni yang pertama, badan hukum yang terbentuk oleh pemerintah, contohnya badan-badan pemerintah dan perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah, yakni perseroan terbatas atau PT koperasi. Yang ketiga, badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, yakni yayasan, pendidikan sosial, dan keagamaan. Kewenangan hukum diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat diklarifikasikan menjadi badan hukum, yakni yang pertama, badan hukum publik,
yakni atau kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah diberi wewenang untuk hukum publik, misalnya departemen pemerintah, lembaga negara seperti MPR, DPR. Selanjutnya badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk pemerintah atau swasta diberi kewenangan menurut hukum perdata. Merujuk ke contoh kasus dan analisis kasusnya, yakni adalah kewenangan hak. Kewenangan berhak. Hukum perdata memandang bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama, baik itu manusia yang sudah dewasa ataupun manusia yang masih belum dewasa. Maka hak-haknya tetaplah sama. Berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata adalah apabila ia meninggal dunia. Namun apabila terdapat pertanyaan apakah manusia yang tidak normal memiliki kewenangan berhak, dalam kenyataan setiap manusia atau setiap individu itu mempunyai atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Kewenangan berhak adalah mengandung pengertian kewenangan setiap manusia pribadi yang berlangsung harus-menerus hingga akhir hayatnya. Kewenangan berhak setiap manusia dapat ditiadakan oleh suatu ketentuan hukum apapun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi di antaranya. Yakni tempat tinggal, misalnya dalam pasal 3 PP nomor 24 tahun 1960, dalam pasal 1 PP nomor 41 tahun 1964, tambahan pasal 3A sampai dengan 3C. Pasal 1 ayat 2 UU PA disebutkan larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan atau letak tanahnya. Yang kedua adalah kewarganegaraan, misalnya dalam pasal 21 UU PA disebutkan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki hak milik berupa tanah. Kewenangan berbuat. Kewenangan berbuat atau bertindak pada dasarnya setiap manusia memiliki kewenangan berhak, yakni kewenangan berhak untuk dikenal atau melakukan apa saja sesuai dengan ketentuan aturannya. Hanya saja kewenangan berbuat atau kewenangan bertindak adalah kewenangan yang tidak harus dilakukan oleh setiap manusia, sebab hal ini dibatasi oleh beberapa faktor. Kesimpulannya, setiap manusia yang mempunyai kewenangan berhak belum tentu mempunyai kewenangan berbuat atau bertindak. Contohnya adalah adat Jawa yang mengatakan seseorang yang sudah mandiri dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebaliknya dikatakan belum dewasa apabila yang tersebut belum mandiri dan belum berkeluarga. Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 2 aturan peralihan menyatakan bahwa ketentuan produk kolonial masih dapat diberlakukan sebelum dibentuk undang-undang yang baru. Sampai sekarang belum ada undang-undang yang baru yang meneruskan pengertian dewasa dan belum dewasa. Karena itu, ketentuan dewasa dan belum dewasa produk kolonial masih berlaku, misalnya pasal 330 BW untuk golongan Eropa, Standard 1924 nomor 556 untuk golongan orang Timur Asing. Contoh konkret yang lain adalah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsep dewasa dan tidak dewasa menjadi berubah. Di dalam pasal undang-undang tersebut disebutkan bahwa izin orang tua orang yang akan melangsungkan perkawinan jika belum mencapai umur 20 tahun. Dan bagi wanita yang akan melangsungkan perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun, belum pernah kawin dan berada di bawah kekuasaan orang tua. Anak yang belum mencapai 18 tahun, belum pernah kawin dan tidak berada di bawah penguasaan orang tua, tetapi berada di bawah kekuasaan wali. Merujuk ke materi keempat, yakni
Yang pertama, pengertian hukum perkawinan. Yang kedua, syarat-syarat sah perkawinan. Yang ketiga, perjanjian perkawinan. Yang keempat, hak dan kewajiban suami istri. Yang kelima, perceraian. Dan yang terakhir adalah harta kekayaan. Pengertian hukum perkawinan. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan pada waktu yang lama. Dalam pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja. Perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUH Perdata. 2. Syarat sah perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sah perkawinan termuat dalam beberapa poin sebagaimana tertera dalam pada KUH Perdata. Yang ketiga adalah perjanjian pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UUP, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat adalah hak dan kewajiban suami. Suami istri harus setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan Yang kelima adalah perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan. Yang keenam adalah pemisahan harta kekayaan. Dalam melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri. Undang-undang memberikan pada si istri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap. Merujuk ke contoh kasus dan analisisnya adalah masalah yang sering terjadi dalam perkawinan sangat banyak sekali. Salah satunya adalah pernikahan di Indonesia masih menjadi hal yang sangat penting untuk dilalui pada tahap-tahap dewasa awal. Hal yang menarik, pernikahan tidak hanya sebatas pilihan dari gaya hidup, namun masih memiliki muatan ibadah yang ada di dalam pernikahan. Kasus pertama, saat ini pernikahan Esti telah berusia 5 tahun. Esti menikah pada usia 26 tahun setelah menyelesaikan studi S2, dan suaminya 32 tahun setelah S1. Keduanya telah memiliki 2 anak. Keduanya menikah setelah berpacaran selama studi S1. Meski keduanya memiliki latar belakang agama dan status sosial yang tidak jauh berbeda, pada awalnya pernikahan keduanya ditentang karena jarak asal yang cukup jauh dari asal Esti. Namun setelah Esti dapat meyakinkan orang tuanya, akhirnya keduanya mendapatkan restu. Masalah yang muncul dari Esti dalam pernikahan adalah masalah ekonomi. Meski suaminya setelah bekerja sebelum menikah, permasalahan yang muncul di awal pernikahan adalah masalah ekonomi. Adaptasi dengan berjalannya waktu dapat diatasi dengan keuletan dan ketekunan, dan juga 1 tahun yang lalu Esti ikut bekerja. Tahun lalu pernikahan adik iparnya ikut tinggal bersama selama 2 tahun. Saat itu Esti merasa belum mampu untuk membicarakan secara terbuka perbedaan kebiasaannya. Strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan membuka komunikasi agar lebih nyaman dan dipahami dan tidak melibatkan keluarga menyelesaikan masalah. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyelesaikan atau menahan suatu barang
mengakhiri perkara yang sedang berlangsung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam hukum Islam, perdamaian dikenal dengan istilah yaitu memperbaiki, mendamaikan, atau menghilangkan sengketa. Istilah berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai dalam menyelesaikan persengketaan di antara mereka dengan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan bagi keduanya. Perdamaian merupakan hal yang diprioritaskan dalam penyelesaian suatu perkara, terutama dalam perkara perceraian. Hal ini dikarenakan tercapainya perdamaian selain dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga, juga dapat terlaksanakannya pemeliharaan anak sebagai mestinya. Oleh karena itu, upaya perdamaian dalam perceraian harus diusahakan secara efektif, bahwa hakim sedapat mungkin berusaha untuk menemukan hal-hal yang melatar belakangi terjadinya persengketaan seperti di dalam perceraian. Karena alasan perselisihan dan pertengkaran, maka hakim harus mencatat faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dan apabila telah diketahui permasalahannya, maka dengan mudah para hakim dapat mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih untuk berdamai. Pembahasan materi terakhir, yakni materi 5, yakni sub pokok pembahasan. Yang pertama, keluarga, saudara, dan semenda. Yang kedua, kekuasaan orang tua. Yang ketiga, perwalian. Pembahasan materi yang terakhir, yakni materi yang kelima, adalah sub pembahasan. Yang pertama, keluarga, saudara, dan semenda. Yang kedua, kekuasaan orang tua. Yang ketiga, perwalian. Yang keempat, pendewasaan. Yang kelima, pengampuan. Yang keenam, ketidakhadiran orang yang hilang. Yang terakhir, ketujuh, yakni domisili. Contoh kasus dan analisis kasusnya adalah: menurut pasal 290 KUH Perdata, keluarga saudara adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan dari yang lain, atau orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan keluarga saudara adalah tersebut dihitung dengan jumlah kelahiran yang mana setiap kelahiran disebut dengan derajat. Lebih lanjut, pasal 291 KUH Perdata menyatakan hubungan antara derajat satu dengan derajat yang lain disebut sebagai garis. Adapun garis lurus berarti urutan derajat antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan yang lain. Sementara itu, garis yang menyamping adalah urutan derajat antara orang yang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama. Berdasarkan pasal 262 dan pasal 293 KUH Perdata, dapat ditarik kesimpulan hubungan garis keturunan lurus dibedakan menjadi garis lurus ke bawah dan ke atas. Selanjutnya, derajat dihitung berdasarkan banyaknya kelahiran. Secara lebih terperinci, garis lurus ke bawah merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya. Sebaliknya, garis lurus ke atas berarti hubungan seseorang dengan yang menurunkannya. Contoh, seorang anak dengan bapaknya berarti garis lurus ke bawah derajat pertama, selanjutnya cucu garis lurus ke bawah derajat kedua. Sebaliknya, garis lurus atas seperti hubungan antara seorang bapak dan seorang kakek serta dengan anak dan cucu. Sementara itu, untuk merujuk pada pasal 294 KUH Perdata, hitungan derajat dalam garis menyamping, misalnya dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, sementara paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga. Saudara sepupu ada dalam derajat keempat dan seterusnya.
Selanjutnya pasal 295 dan pasal 296 KUH Perdata menyatakan keluarga semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan itu pertalian dan antara suami istri dan keluarga saudara dari pihak lain. Derajat keluarga semenda dihitung dengan cara sama seperti keluarga saudara. Adapun ketentuan mengenai keluarga saudara dan semenda tidak hanya tercantum dalam PMK 68/2020, tetapi juga tersebar dalam pasal 7 dan pasal 8 UU PPH, pasal 2 UU PPN, pasal 26 UU PPSP, dan pasal 34 dan pasal 51 serta pasal 57 UU Pengadilan Pajak. Kendati demikian, ketentuan tersebut bervariasi. Ada yang menetapkan ketentuan terkait derajat-derajat, yang ada pula yang tidak. Sebagai contoh, perbandingan akan diulas ketentuan keluarga saudara dan semenda dalam pasal 7 UU PPH. UU PPH pasal 7 ayat 1. UU PPH menyatakan wajib pajak berhak atas PTKP yakni sejumlah 1,32 juta saat ini rupiah Rp 4,5 juta sebagai tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda, dan dalam garis keturunan harus serta anak angkat yang terjadi menjadi tabungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Dalam pasal 7 ayat 1 dijabarkan anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat, apabila disandingkan dengan PMK 68/2020 pasal 7 ayat 1 UU PPH tidak membatasi derajat keluarga yang dapat menjadi tanggungan. Hal ini berarti keluarga tersebut bisa saja orang tua, mertua, kakek nenek, dan seterusnya ke atas, atau anak cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Ketentuan PTKP mempersyaratkan anggota keluarga tersebut tidak punya penghasilan dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan. Sementara itu PMK 68/2020 membatasi hubungan saudara dan semenda hanya sampai 1 derajat. Kesimpulan, berdasarkan penjabaran yang diberikan, dapat disimpulkan keluarga saudara adalah pertalian keluarga karena keturunan teman, sementara semenda adalah ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan. Lebih lanjut, dari garis keturunan dan derajat merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hubungan dan tingkatan kelahiran dalam keluarga. Guna memahami definisi dari garis keturunan dan derajat, lebih mudahnya dapat menggunakan ilustrasi dari suatu pohon keluarga. Seperti diketahui, pohon keluarga merupakan bagian silsilah mewakili hubungan keluarga secara ringkas. Struktur dan dalam pohon keluarga tersebut umumnya digambarkan menggunakan bagian berbentuk hierarki ke bawah serta ke samping. Selanjutnya adalah kekuasaan orang tua. Dr. Sudarsono SH MSI dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Nasional halaman 192, yakni yang pertama, kekuasaan terhadap pribadi seorang anak, yang kedua, kekuasaan terhadap harta kekayaan anak. Selain itu, dalam pasal 307 KUH Perdata juga diatur bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak itu. Melihat pada ketentuan tersebut, kekuasaan orang tua juga termasuk mengurus harta anaknya dalam lalu lintas hukum, termasuk menjual atau menggadaikan barang milik anak. Diperbolehkannya memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap memiliki anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Selanjutnya, mengenai apa itu barang tetap tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, kita merujuk kepada ketentuan pasal KUH Perdata tentang benda tetap, atau dalam KUH Perdata disebut dengan benda tidak bergerak, diatur dalam pasal 506 sampai pasal 508 KUH Perdata. KUH Perdata sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan benda tetap
dan benda tidak bergerak. Mengenai hal ini, Profesor Subukti SH dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 61-62 mengatakan bahwa suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak. Yang pertama yakni karena sifatnya, yang kedua adalah karena tujuan pemakaiannya, dan yang ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Jadi, jika harta benda kekayaan yang dimiliki oleh si anak dalam bentuk benda-benda tetap tak bergerak sebagaimana disebutkan di atas, maka orang tua tidak boleh menjualnya kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya. Dengan kata lain, orang tua dibolehkan menjual benda tetap milik anak jika kepentingan anak tersebut menghendakinya. Jika dalam hal ini, kata kuncinya adalah jika kepentingan si anak menghendakinya, orang tua harus tetap dapat membuktikan dan meyakinkan si anak bahwa tindakan orang tua menjual benda tetap si anak adalah untuk kepentingan si anak dan bukan untuk orang tua atau orang lain, misalnya menjual harta tetap milik anak untuk membantu pembiayaan pendidikan anak. Kemudian, jika ketentuan pasal 48 UU Perkawinan diartikan secara a contrario, maka orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang bukan tetap atau benda bergerak milik anaknya. Dengan demikian, untuk benda bergerak, orang tua dapat menjual benda milik si anak. Contohnya benda bergerak adalah handphone, motor, dan lain-lain. Mengenai hak orang tua menikmati harta kekayaan si anak, itu dapat merujuk pada pasal 311 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang tua boleh menikmati segala hasil harta kekayaan anaknya yang belum dewasa. Pengecualian diatur dalam pasal 313 KUH Perdata, yaitu orang tua tidak berhak menikmati barang milik si anak yang pertama, satu, diperoleh si anak adalah karena kerja dan usahanya sendiri. Yang kedua, dihibahkannya dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka dengan persyaratan tegas bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya. Mengacu pada pasal 313 KUH Perdata bahwa jika barang tersebut baik benda bergerak maupun benda tetap diperoleh atas hasil kerja si anak sendiri atau dapat dihibahkan dari orang tua, tidak berhak untuk ikut menikmati barang milik si anak tersebut. Jika menikmati barang tersebut saja tidak boleh, apalagi menjual, di mana seseorang harus memiliki kekuasaan atas benda tersebut untuk dapat menjualnya. Yang ketiga adalah perwalian. Contoh kasus perwalian anak menjadi penghambat kasus Ayu Azhari. Niat Sean dan Axel untuk bisa terbang ke Finlandia dan tinggal bersama dengan mantan suami Ayu Azhari, Temu Yusuf Ibrahim, yang notabene adalah ayah Axel, bakal menemui hambatan. Pasalnya, Ayu tak terima jika kedua anaknya begitu saja meninggalkannya. Ayu meminta agar mantan suaminya mengurus gugatan untuk perwalian anak terlebih dahulu. Hasil akhir mentok, tiket sudah dibatalkan. Ibu Ayu sempat teriak-teriak, enak saja mau ke Finlandia. Gugat dulu perkawinan anak, ujar Dwi Ria Latifa SH, pengacara Sian dan Axel, saat dihubungi via telepon. Tanggal 2 Desember lalu, Pak Kiai Nur Muhammad Iskandar ke rumah saya dan mengobrol sama anak-anak. Tapi pas beliau ketemu, dia bilang enggak bisa maksa anak-anak. Ini anak-anak alami trauma yang dalam. Beberapa waktu lalu, Kak Seto juga sudah bicara sama anak-anak dan bicara hal yang sama. Lebih lanjut, Ria memaparkan bahwa dirinya tak bisa berbuat banyak untuk kedua anak Ayu, Sen dan Axel yang hingga saat ini masih tinggal di rumahnya. Hal itu salah satunya karena Ayu terus mencampur tangan dalam mekanisme rumah tangganya. Saya anggap bisa terapkan ke anak beliau karena masalahnya belum selesai. Kalau saya sekolahkan anak Ibu Ayu, nanti dibalik apa kepentingan saya? Kalau menurut Ibu Ayu, saya anggap bagus mendidik anak, ya ambil saja. Analisis kasus.
Dalam kasus tersebut, keinginan Sean dan Axel untuk bertemu ayahnya di Finlandia sedikit terhambat dikarenakan Ayu Ashari menginginkan mantan suaminya Teamu Yusuf Ibrahim juga untuk mengurus gugatan perwalian anak terlebih dahulu. Jika kita lihat dari konsep-konsep tentang perwalian anak, maka hal yang harus diperhatikan adalah mengenai asas persetujuan dan dari keluarga. Keluarga harus diminta persetujuan tentang perwalian. Dalam hal ini, keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedangkan pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata. Maka dari itu, karena tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga, alhasil keinginan Teamu Yusuf Ibrahim untuk tinggal bersama kedua anaknya sedikit terhambat kecuali ia mau mengurus gugatan perwalian anak terlebih dahulu di pengadilan. Selanjutnya adalah pendewasaan. Pendewasaan adalah waktu upaya yang dipergunakan untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk tindakan tertentu saja atau secara keseluruhan. Dengan kata lain, upaya hukum yang menempatkan orang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang dewasa. Seseorang anak yang masih di bawah umur dengan seseorang yang sudah dewasa agar anak mampu tidak bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan sendiri. Maka dilakukanlah pendewasaan adalah dengan suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Yang selanjutnya adalah pengampuan. Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang. Orang-orang yang berhak mengajukan pengampuan ialah: 1. Bagi orang lungu adalah pihak yang merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri. Yang kedua adalah bagi orang yang sakit. Ingatan adalah setiap anggota keluarga saudara dan istri atau suami. Dan jaksa dalam hal kurundus tidak mempunyai istri atau suami ataupun keluarga saudara di wilayah Indonesia. Yang ketiga, bagi orang yang boros adalah setiap anggota keluarga saudara dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keempat dan istri atau suaminya. Yang selanjutnya adalah kedudukan. Kedudukan seseorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan sama seperti seseorang yang belum dewasa. Tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan atas alasan boros menurut undang-undang masih dapat membuat wasiat dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapatkan izin dan bantuan kurator serta BPH. Pengampuan akan berakhir dengan dua macam, yaitu: 1. Secara absolut karena orang yang berada di bawah pengampuan selanjutnya meninggal dunia dan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab di bawah pengampuan telah dihapus. 2. Secara relatif karena yang pertama pengampu meninggal dunia, yang kedua pengampus dipecat atau dibebas tugaskan, yang terakhir suami diangkat sebagai pengampu yang dahulunya berstatus sebagai orang yang berada di bawah pengampu. Selanjutnya adalah berakhirnya pengampuan. Dengan berakhirnya pengampuan, maka berakhirnya tugas dan kewajiban pengampu. Menurut ketentuan pasal 141 KUH Perdata bahwa berakhirnya pengampuan harus diumumkan sesuai dengan formalitas yang harus dipenuhi seperti pada waktu permulaan pengampuan. Di samping itu bahwa ketentuan-ketentuan berakhir perwalian seluruhnya mutatis mutandis berlaku pada berakhirnya pengampuan pasal 452 ayat 2 KUH Perdata. Ketidakhadiran orang yang hilang. Ketidakhadiran orang yang hilang adalah ketidakberadaan seseorang di tempat atau seseorang meninggalkan tempat dengan tidak mengurus kepentingan yang harus diurus. Ada 3 keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:
pengambilan tindakan sementara di mana jika ada alasan-alasan mendesak untuk mengurus seluruh. Yang selanjutnya adalah kemungkinan sudah meninggal. Dan selanjutnya masa perwalian definitif. Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang kemungkinan sudah meninggalnya atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir. Seandainya seseorang yang tidak hadir kembali setelah masa perwarisan definitif, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut, dengan harga dari harta yang tidak dipindahkannya, semuanya tanpa hasil pendapatnya. Pasal 486 KUH Perdata. Berakhirnya pengampuan. Dengan berakhirnya pengampuan, ya, yang terakhir adalah domisili. Domisili adalah terjemahan dari domisil atau yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Chandrawi adalah Perdata. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.